بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحمد لله التوفيق والعون من الله تعالى. في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا. آمين. الحمد لله. الحاضرات 6 طالبات والحمد لله، وفقنا الله جميعا. والأمهات والأخوات، كنا في لقائنا الماضي ما زلنا في الدرس الثاني، أليس كذلك؟ Salam. بلى. هل تذكرتن أين كنا وصلنا وتوقفنا؟ Wajib manis ini. Sebelahan. كنا بدأنا الكلام في القسم الثاني من هذا الدرس، أليس كذلك؟ Bismillah. Bala, kita sudah masuk ke bagian kedua dari bab kedua ini. هناك مباحث. الفعل الماضي الذي يفيد الدعاء، ثم مبحث لدى ومبحث من الزائدة. قلنا أن الفعل الماضي الذي يفيد الدعاء، أو بعبارة أخرى أن الفعل الماضي الذي يستخدم للدعاء وإن كان وإن كان اللفظ ماضيا وإنما مستقبل مستقبل من حيث معنى. نعم، الماضي من حيث اللفظ ومستقبل من حيث معنى. واضح؟ وكنا تكلمنا عن قاعدة لدى أيضا. قلنا أن لدى من الأسماء وليس حرفا. لدى اسم. أي اسم؟ نعم، لدى اسم ظرف مكان، معناه مثل مع وعند تماما. يعني مع، عند، ولدى كلها متساوية في المعنى. Semuanya ketiga kata itu sama dari segi makna. Lada, ma'a, inda. Semuanya juga jenisnya sama. Kulluha dzarf makan. Semuanya dzarf makan. Tiga-tiganya itu maknanya sama. Wa daiman yakunu mudhafan. Selalu sebagai mudhaf. Makanya kalau kita misalkan Alaikum. kita kita pakai contoh lain, misalkan nadkur mithalan akhar. Al-mudarrisu ma'al mudiri. Al-mudarrisu عند المدير والمدرس لدى المدير. المعنى سواء. معنى sama semua. المدرس مع المدير، المدرس عند المدير، المدرس لدى المدير. معنى sama. Gitu ya, Bu ya? واضح واحد؟ Insyaallah. Waduh. جيد. Dan kata setelahnya selalu sebagai mudhafun ilaih. Wafaqanallahu jami'an. Dan di sana ada isyarat, nah, lada itu diakhiri alif maksurah. Namun, alif maksurah ini bisa berubah menjadi ya jika kata lada bersambung dengan dhamir. Jadi persis seperti ila dan ala. Ila dan ala itu juga diakhiri alif maksurah. Ketika bersambung dengan dhamir, maka alif maksurah tersebut berubah menjadi ya. Demikian juga dengan lada. Kan ila, kan ilaihi.
ala, Ya. alaihi. Lada juga demikian, ladaihi. Begitu Ibu kan? Ya. جيد. وكنا قرأنا أيضا قاعدة من الزائدة, min tambahan kata sisipan yang bukan merupakan uh, susunan, bukan merupakan bagian utama dalam susunan kalimat. Dan kalau misalkan dihilangkan sekalipun dalam susunan kalimat, maka kalimatnya tetap sempurna. Min az-zaidah itu fungsinya adalah litaukid, untuk menegaskan ma'an. Tapi ada syarat agar min az-zaidah ini dianggap sebagai min az-zaidah yang fungsinya sebagai taukid. Harus diawali nafyun, nahyun, atau istifham. Tapi sebenarnya intinya harus diawali nafyun. Adapun nahyun dan istifham itu juga demikian. Karena nahyun dan istifham itu secara di dalam nahwu itu dianggap syibhun nafi. Jadi menyerupai nafyun, nahyun dan istifham. Makanya selalu ketika ada syarat di sana didahului nafyun misalkan, harus ada nafyun. Maka selain nafyun juga nahyun dan istifham. Tidak hanya penafian, tapi larangan dan juga istifham. Karena kalau nafyun itu menafikan, ya kan Ibu ya? Kalau nahyun, larangan itu sebenarnya juga mirip seperti menafikan, yaitu mana ya, melarang adanya fi'lun yang terjadi, ya kan Ibu ya? Seperti mirip, ada kemiripan di sana. Sedangkan istifham itu kemiripannya dari segi apa? Istifham itu kemiripannya dengan nafyun itu nafyul ilmi sebenarnya. Istifham, bertanya, seseorang bertanya itu karena tidak tahu. Jadi yang dinafikan di sana eh, pengetahuan. Makanya istifham itu juga diperlakukan seperti nafyun. Ala kulli hal, min az-zaidah, jumlah yang ada min az-zaidah di dalamnya harus diawali nafyun, nahyun, atau istifham. Nafyun ini boleh menggunakan adatun nafi apapun. Eh, Misalkan ma atau la. Nahyun biasanya menggunakan la an-nahiyah. Istifham menggunakan hal kalau di sini. Thumma asyartu tsani, syarat yang kedua an yakuna majruruha nakiratan. Ism majrur setelah min az-zaidah harus nakirah. Harus nakirah. Kemarin kita sebutkan beberapa contoh di sana. Ma ghaba min talibin la tadlim min ahadin hal min su'alin. Ini semuanya min az-zaidah. Kalau dihilangkan, susunan kalimatnya tetap sempurna. Ma ghaba talibun la tadlim ahadan hal min hal indaka su'alun. Aslinya seperti itu. Faqanallahu jami'an. Jadi min di sini adalah min az-zaidah dan memenuhi syarat semuanya. Semuanya ada di sana ma ghaba diawali nafyun, la tadlim diawali nahyun, hal di sana juga istifham. Dan majrurnya, isim majrur setelah min di sini semuanya juga nakirah, talibin, ahadin, su'alin. Jadi memenuhi syarat. Tapi kalau secara i'rab bagaimana? Secara i'rab uh, isim majrur setelah min az-zaidah itu kita i'rab seakan-akan tidak ada min di situ. Jadi min itu hanya berpengaruh dalam lafaznya saja dan dalam maknanya saja. Tapi kalau secara kedudukan i'rab sebenarnya tetap di sana ma ghaba talib. Talib itu aslinya fa'il. Maka tetap kita i'rab sebagai fa'il marfu wa alamatu raf'ihi dhammah. Namun dhammahnya muqaddarah, dhammahnya tidak nampak. Kenapa dhammahnya tidak nampak? Apa faktor yang menghalanginya? Mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahalli bi harakatil munasabah. Faktor yang menghalangi dhammahnya nampak adalah karena tempatnya sudah ditempati harokat lain, menyesuaikan dengan lafadznya min di sana setelahnya majrur. Namun aslinya ini adalah fa'il. Minnya adalah min az-zaid, min tambahan sisipan saja. Berikutnya di sana juga la tadlim
Aslinya ahadan. Ahadan itu aslinya maf'ulun bihi. Maka ketika kita i'rab tetap sebagai maf'ulun bihi. Mansub wa alamatu nasbihi fathah. Namun fathahnya muqaddarah, tidak nampak. Apa faktor yang menyebabkan? Mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli biharakatil munasabah. Sama sebabnya. Yaitu tempatnya sudah ditempati harokat yang lain karena menyesuaikan dengan min. Baik. Berikutnya hal min su'alin indaka, aslinya takdirul kalam seperti itu. Nah, di indaka itu khobar. Berarti su'al di sini artinya mubtada. Naam, tetap kita i'rab sebagai mubtada, dan mubtada itu pasti marfu'. Mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah juga. Sebabnya sama. Mana' min dhuhuriha ishtighalul mahal. Kunna tawaqafna 'inda hadzal mabhath, alaysa kadhalik? Kemarin kita بلى berhenti sampai di sini kan Ibu enggak? بلى جيد. هل لديكم سؤال؟ هل من سؤال قبل أن نستمع؟ Minta diulang lagi Ustadz Mana yang ini apa Ustadz? yang min az-zaidah? Ya, min azaidah yang satu aja. Yang satu aja. Ya, maksudnya salah satu dari tiga itu penjelasannya intinya kan itu jadi muqaddarah gitu kan. Intinya mau itu domah, mau itu Oh, fathah iya, atau apa gitu. maksudnya i'rabnya apa? Ya, i'robnya kan Jayid. Bukan semuanya, tapi kalau misalkan masalah makna satu syarr aja kan tadi nggak insya Allah mewakili yang lain kan, Ustadz tinggal Ya, menyesuaikan intinya betul. Jadi kata-katanya ini intinya loh begini, apa ya. ketika kita mengi'rab kata setelah min az-zaidah, itu kita mengi'rabnya itu seakan-akan tidak ada min az-zaidah di situ. Gitu ya. Nah, ketika kita mengi'rab, nanti insya Allah akan kita kembali ke pelajaran pertama, ad-darsul awal, insya Allah, supaya lebih jelas. Tapi di sini kita pahami sekilas saja. Ketika kita mengi'rab, biasanya itu kita i'rab kata per kata dulu, satu-satu. Ma itu apa? Ma an-nafiyah. Harfun nafyin. Mabniun ala sukun, la mahala lahu min al-i'rab. Seperti itu. Ghaba itu fi'lun madin, mabniun ala al-fathi, la mahala lahu min al-i'rab. Min itu adalah min az-zaidah, harful jar. Mabniun ala sukun, la mahala lahu min al-i'rab. Semuanya tidak memiliki kedudukan i'rab. Tapi talib di sini sebenarnya aslinya kalau tidak ada min di situ, aslinya adalah fa'il. Aslinya ma ghaba talibun. Ya, saya. Jadi ketika kita mengi'rab kata setelah min az-zaidah, maka kita anggap seakan-akan min az-zaidah itu tidak ada terlebih dahulu supaya kita mengetahui aslinya kedudukannya sebagai apa. Dari ma ghaba min talibin, kalau kita hapus min, maka bunyinya ma ghaba talibun. Tidak ada seorang siswa pun yang tidak hadir. Ma ghaba talibun. Talib itu berarti sebagai fa'il. Ya atau ya? Iya. Iya. Nah, maka tetap kita i'rab sebagai fa'il. Bagaimana kita mengi'rabnya? Fa'ilun. Awalnya normal. Fa'ilun marfu'. Jadi kita sebutkan kedudukannya dulu. Kemudian kondisi i'rabnya. Fa'ilun marfu'un. Baru tanda i'rabnya. Wa alamatu raf'ihi dhammah. Itu selalu namanya fa'il itu selalu marfu'. Selama bisa ditandai dhammah, maka tandanya dhammah, ya kan Ibu enggak? Maka Iya. kita dahulu marfu'un wa Sebentar. alamatu raf'ihi. Itu sudah ada Om di kitab Om, di buku sudah ada. Oh iya. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi domatun muqaddaratun. Apa nih? Mana amin dhuhuriha? Man? Mana? Coba pelan-pelan dulu. Fa'ilun marfu'. Ini tadi fa'il itu kedudukannya. Marfu' kondisi i'rabnya. Wa alamatu raf'ihi dhammah. Ini tanda i'rabnya, gitu kan, Mas? Jadi dalam i'rab itu yang harus disebutkan itu minimal 3 itu. Kedudukannya, terus kemudian kedudukannya, kemudian kondisi i'rabnya, hukum i'rabnya maksudnya. Hukum i'rabnya apakah marfu', mansub, majrurin, ya?
Kedudukannya, hukum i'rabnya, kemudian tanda i'rab. Tanda i'rabnya. Nah, di sini tanda i'rabnya tetap dhammah tapi muqaddarah. Muqaddarah itu dhammahnya tidak nampak. Tapi aslinya dhammah. Ma ghaba talibun. Muqaddarah. Tayyib. Nanti insya Allah akan kita bahas juga di ad-darsul awal bahwasanya tanda i'rab itu ada yang zahirah, ada yang muqaddarah. Zahirah itu yang tanda i'rabnya nampak, kelihatan, tertulis. Kalau dhammah ditulis dhammah. Kalau kasrah ditulis kasrah. Kalau fathah ditulis fathah. Kalau misalkan sukun ditulis sukun. Itu namanya alamah zahirah. Misal dhammah zahirah, fathah zahirah, kasrah zahirah, seperti ini misalnya. Zahirah nampak. Kalau kalau tanda i'rab itu tidak kelihatan, maka kita katakan muqaddarah. Muqaddarah lawannya zahirah, tidak kelihatan, tidak nampak. Namun umat sekalian, tanda i'rab kalau muqaddarah itu bukan kondisi asal. Tanda i'rab jika muqaddarah itu pasti ada sebabnya. Gitu ya, Bu ya? Nanti sebenarnya ada 3 sebabnya. Insya Allah nanti akan kita bahas, tapi kita bahas yang di sini saja. Di sini sebabnya apa? Jadi, mana amin zuhuriha isytighalul mahal ini untuk menjelaskan sebab kenapa dhammahnya tidak nampak. Mana'a, ma makna mana'a? Mana'a bermakna mencegah atau menghalangi. Itu Ibu ya? Iya. Jadi faktor yang menghalangi dhammahnya nampak, itu maksudnya seperti itu. Mana'a min zuhuriha, faktor yang menghalangi dhammahnya nampak. Ha di situ kembali ke dhammah Ibu ya. Zuhuriha nampak, dhammahnya nampak. Faktor yang menghalangi dhammahnya nampak adalah apa? Isytighalul mahal. Ini sebabnya. Isytighalul mahal. Isytighal dari kata syaghala. Mungkin ibu-ibu sekalian pernah mendengar istilah masyghul. Ana masyghul. I'm busy. Ana masyghul. Masyghul itu artinya apa, Bu? Sibuk. Isytighal mahal. Mahal itu artinya makan, tempat. Jadi isytighal mahal, seperti yang saya katakan tadi, mudahnya karena tempatnya sudah ditempati harokat lain. Itu Ibu ya? Iya. Biasanya kalau dilengkapi biasanya isytighalul mahalli bi harakatil munasabah, karena tempatnya sudah ditempati harokat lain, yaitu harokat karena penyesuaian misalnya. Harokat munasabah. Untuk menyelaraskan itu tadi ya. Nah, Telah ditempati tidak, sini itu ya maksudnya Ustaz. sudah ditempati kasroh tadi. Iya, Aslinya maghaba talibun, maghaba talibun. Aslinya dhammah talibun, tapi di sini talibin. Talibin pakai kasroh. Ini karena tempatnya sudah ditempati kasroh, maka dhammahnya nggak bisa double harokat. Kasroh ini dari mana? Karena mempertimbangkan secara lafaz, bukan secara makna. Karena secara lafaz, na'am min itu harful jar, maka setelahnya majrur. Tapi pada hakikatnya talib itu adalah fa'il. Gitu kan Ibu ya? Iya. Jadi di sana dilihat dari 2 sisi, dari sisi lafaz atau bahkan dari 3 sisi, dari sisi lafaz, dari segi i'rab, dan dari segi makna. Gitu Ibu ya. Dari segi lafaz na'am min itu harful jar, maka setelahnya ism majrur. Tapi kalau dari segi i'rab, min ini adalah min az-zaidah, bukan komponen utama dalam susunan kalimat. Maka kata setelahnya tetap sebagai i'rabnya sebagaimana semula seperti tidak ada min. Tapi kalau dari segi makna, min az-zaidah itu untuk taukid, untuk penegasan. Soal akhar, Umat. Masih bingung tidak, Umat? Kalau masih bingung, silakan Om disampaikan. Min apa itu tadi Ustaz? Harokatnya kan mana amin mana min zuhuriha, min kan min full jar, min zuhuri na'am fi.
Mana an zuhuriha. Zohor nampak. Zuhur Zohor itu dari kata zahara. Naam, zahara masdarnya zuhur. Zahara yadharu zuhur. Sholat zuhur. Itu asalnya zuhurun itu aslinya, tapi orang kita bilangnya zuhur. Oh gitu lain. Ini zuhur apa nih? Punggung. Lohrun. Kalau punggung zahar, kalau siang zuhur. Astagfirullah, liar. Kalau kelihatan zuhur. Ya Allah Ustadz, kenapa mirip begitu? Lohrun. Ya, ya gimana lagi Om? Ya sih dari sononya emang. Oh, Ya, aku salah kadang-kadang. banget. Ya itu. Kalau misalkan kita mau bilang kakinya laki-laki apa? Kaki seorang lelaki. Rijlain. Alah, hapus. Kaki apa Om? Mantan aku bilang kaki. Rijulun. Kiri. Rijul. Rijl. Rijul. Rijl. Ah, kalau Rojulun. laki-laki rojul. Rijlu rojulin. Rijal rojulin. Tulisannya sama. Rojali. Tulisannya sama. Tulisannya sama. Kalau nggak tahu kan bacanya rojul-rojul atau rijul-rijul. Iya, iya, iya. Iya benar-benar. Rijal rojulin. Zuhur. Yang menghalangi dari zuhuriha. Apa tadi Ustaz? Zuhuriha. Tampak. Jangan diterjemahkan secara harfiah, malah bingung nanti. Faktor yang menghalangi bomahnya nampak, ya, faktor yang menghalangi dia nampak adalah istighol mahal, karena tempatnya sudah ditempati. Soal akhir, ahlan wa sahlan, man ya khalis. Ada yang baru masuk apa? Bu Siti Khadijah. Ahlan wa sahlan Bu Siti Khadijah. Allah Sibuk. yahfadzik. Ya Ustadz, Sibuk-sibuk. Nah, Sibuk mantu. Allah nanti Bu Siti Khadijah. Atau nanti janjiannya di rumahnya Bu Siti Khadijah saja. Boleh. Bulan depan. Masya Allah. Atau kalau mau nunggu saya di Jakarta. Kapan Mampir ke Ustadz? Jakarta. Nah, Ustaz. sekalian khutbah nikah Ustadz. Masya Allah. Udah lewat itu. Bu Yanti tahu, insya Allah. Tanggal 19 kan? 19 nah, 19. Oh, Malam ya Ustaz. Ayo kita ke tempat Ustaz. Malam doang Ustadz. Ustadz gimana nih Tangerang lagi tar? Ya, masuk. Bandara. Saudara. Lo mau kemana Ustadz? Mau umrah ya Ustadz? Masya Allah. Oh. Didoain ini bener loh, ini majelis ini Masya Allah banyak malaikat. Ya Allah beneran. Bener mau. Hilang lagi. Ada. Kirain hilang lagi. Gimana? Ya, ini saya masih Iya tuh Bu, bisa Ustaz seneng gimana banget mengungkapkan Ustaz. Mau ini. kemana Ustaz ya Bu? Ustadz mau kemana Ustadz? Ya, Insya saya Allah mau. senangnya sampai saya nggak bisa berkata-kata. Masya Allah, barakallahu Alhamdulillah karena ini betul-betul nikmat yang tidak terduga itu. Ambil lagi Ustadz. Pantesan Masya Allah. Ustaz ini mukanya berseri-seri ya Bu. Cerah ya, cerah wajahnya. Taufik. Insya Allah. Insya Allah. Bulan depan, tapi mungkin saya akan izin juga sama hasil kalian sebelum Umroh ya. Kan berarti 11. September ya Bu. 9 hari. 11 Satu. sampai 19. Oh Ustadz umroh Ustadz. Tanggal 19 ya. 11 berangkat ya. Wah, ke tanggal Bawa 11. jamaah Bu, bawa jamaah kayaknya Bu. Enggak, Om, ini bukan bawa jamaah. Ini saya bisa berangkat saja, alhamdulillah sekali betul-betul saya bersyukur sekali.
Masya Karena Allah, Masya Allah. memang Allah, betul Alhamdulillah, benar juga. aduh Allah doain kita ya doain Ustadz. Ustaz, doa ya Allah, mudah-mudahan kita semua di sini bisa pada umroh ya. Amin. Amin. Saya Amin. suka. Amin, amin. Iya, senang banget ya Ustadz, Masya Allah. Amin. Sama istri Tahun Ustaz. lalu istrinya Iya. ya Ustadz. Tahun ini Ustadz. Nah, Alhamdulillah. Tahun lalu Alhamdulillah. bapak ya, ibunya ya. Ayub itu juga, nah umurnya Ayub itu juga nggak terduga juga, tiba-tiba ada kabar Ya, diminta rezeki Ustadz. menemani gitu kan. Artinya menemani ibunya sebenarnya. Alhamdulillah. Ya, ketika itu kan bapak Ibu ya Ustadz ya. itu masih ada. Ketika itu bapak Saya masih kira Ustadz mau punya anak lagi. Anak keempat ya. Ini berita apa ini? Saya Kenapa kira punya anak, kenapa untuk hamil lagi. punya anak kenapa kerja kerja? Aduh, gua mau punya anak malah Saya begitu. nyambung makanya tadi ke Jakarta. Malah yang justru kalau khairan kan. Ini kan ada yang memberangkatkan, alhamdulillah. Semoga Allah memberikan balasan yang jauh lebih baik. Allah, apa tuh Ustadz doainnya? Didoain yang Barakallahu fiha. Gitu ya. baik. Ada soal Muhammad, na'ud ila dars. Balik ke pelajaran Ibu Sia. Ya kalau pas saya ke Jakarta ada Gembira, kesempatan ya Ibu. tanggal 19. Siap, siap. Insya Allah, Iya Ustadz. seru loh Ustadz, kali aja kalau pas lagi sini ya kita belajaran kopdar ya, asik tuh. Tapi masa ketemuannya di itu, Bu? Ketemuannya di apa namanya bandara? Iya kayak artis. Oh, kita nganterin ya, Bu, nganterin. Apa mau penyambutan ini? Kesang sama Erina Gudono pulang. Astagfirullah. Ampun deh. Astagfirullah. Ya gitulah. Ya, nanti aja di akhir kalau itu diobrolnya. Ustaz, jangan Ustaz. Itu nggak barbar ceritanya ya Allah. Astagfirullah. Alhamdulillah. Nah, Ustadz. Tafadhol. Masih soal? Tidak ada pertanyaan lagi, Mas? Lama, Ustadz. Ustaz, yang istifham itu soalan itu menempatin apa Ustaz? Bagaimana, Bu? Tadi menempatin apa? Terlewat tadi. Hal min soal itu menempatin apa Ustaz? Hal itu kata-katanya yang merupakan harf. Nah, yang soalnya. Soal itu mubtada. Mubtada. Marfu juga. Nah, mubtada marfu. Sedangkan khabarnya mana? Khabarnya mahdhuf. Taqdiruhu 'indak. Oh, kabarnya. Min su'alin 'indaka. Seperti itu. Apakah kamu punya pertanyaan? Hal min su'alin 'indaka. Atau kalau tidak ada minnya, kalau minnya dihapus jadi hal 'indaka su'al. Apakah kamu punya pertanyaan? Soalun gitu Ustaz ya. Hal indaka soalun. Sahih. Hal 'indaka su'alun. Jadi 'indak itu kan zarf. Ya kan, Om ya? Mudhaf dan Iya. mudhaf ilaih sebagai khabar. Kadang saya bertanya kepada ibu-ibu sekalian, hal min su'al, hal ladaikunna su'al, hal 'indaka su'al, maknanya sama. Gitu ya, Bu? Oh iya. Ladai. Indah. Maaf. Nggak ada sih amal. Ladaikunna su'al. Hal ladai kunna su'al. Hal indakunna su'al. Ini hal min su'al. So, kalau ma'a, hal ma'a su'al gitu. Hal ma'aka, hal ma'aka. Ma'akuna. Hal ma'akuna ya Ustaz. Na'am, Ustaz.
Alah, sesuk ya kok lali. Al-akharun, ada lagi pertanyaan yang lain? Mubtada marfu itu muqaddaras. Istighfar La yujad Ustaz. إن كان لا يوجد فنستمر إلى صفحة بعد. نعم، في الصفحة بعدها هناك بيان وتدريب. Di sana ada penjelasan-penjelasan dan ada latihan juga. نقرأ قول المؤلف شفاه الله. هنا مثال يعني شفاه الله. شفاه الله ini sebenarnya disebutkan juga di hiwar, di bagian-bagian awal hiwar. شفاه الله. Dan di sini digunakan untuk contoh oleh al-muallif. هذا دعاء. Ini adalah doa. والفعل الماضي هنا مستقبل في المعنى. Nah, fi'lun madhi di sini meskipun secara lafaz madhin tapi mustaqbal fil ma'na, secara makna menunjukkan waktu yang akan datang. Kan seperti kita bahas sebelumnya. Insyaallah tidak bingung Ibu ya. Baik. Huna amr. Hati mithalan akhara min ad-dars lil-fi'l al-madhi alladhi yufidu ad-du'a. Sebutkan satu misalan, satu contoh saja. Satu contoh yang lain. Satu contoh yang lain. Minad dars. Maksudnya dari hiwar. Yang contoh apa? Al-fi'lul madhi alladhi yufidu du'a. Fi'lul madhi yang menunjukkan doa. Masih ingat tidak Ibu sekalian? Di hiwar kemarin ada Ibu sekalian. Ada dua contoh doa menggunakan fi'lul madhi yang satu syafahullah di sini. Satu lagi ada. Yang satu lagi apa ya? Bukan hafizahullah. Taqabbalau. Sahih. Mana? Taqabbalallah. Oh, ada ya? Ya Ustaz. Umratakum. Bagaimana? Taqabbalallahu umratakum. Gitu kan? Taqabbalallahu umratakum. Taqabbala itu fi'lun madhin. Mudhari'nya yataqabbal. Menerima artinya. Semoga Allah menerima umrah kalian. Gitu kan? Kalau ada orang yang pulang dari umrah itu doanya taqabbalallahu umratakum. Oke. Pulang kita Kalau sambut. mau pergi umroh, saya ngapain, Ustaz? Bagaimana? Berdoa. Kalau mau pergi umrah ngapain katanya? Kalau pergi umrah ngapain? Enggak, maksudnya. Tadi, ya udah deh. Kalau di dalam mazhab Syafi'i umrah itu hukumnya wajib juga seperti haji. Itu ya Ustaz. Makanya saya juga baru tahu Ustaz. Wajibnya Apa? sekali Kali ya Ustaz. yang mampu. Iya. Makanya perempuan boleh tanpa mahram karena juga itu termasuk wajib gitu ya Ustaz ya. Safar Umrah pertama nih Ustaz. itu Sama ya. harus dengan mahram kecuali kalau safarnya adalah safar wajib. Nah. Termasuk Anak safar wajib. bener-bener Ustaz. Berarti boleh nggak pakai mahram kalau yang wajib Pertama Iya, kali. kalau- Ustaz. kayak haji umroh gitu ya? Tapi kalau wajib itu kan ada yang wajib min asli wad'i syar'i. Jadi ada hukum wajib itu yang memang asli hukum asal dalam syariat itu hukum asal. Nah, hukum asalnya umrah dan haji itu wajibnya adalah sekali seumur hidup bagi yang mampu. Dan wajibnya wajib muslim. Di dalam mazhab Syafi'i. Bukan fauri. Baik. Namun ada juga bisa juga hukum wajib itu wajib lil arid, wajib karena sebab yang lain. Seperti pernah kita singgung sebelum-sebelumnya, terkadang sesuatu amalan yang aslinya sunnah itu bisa jadi wajib karena sebab apa misalnya karena nazar. Nah, sahih. Benar. Kalau dinazarkan bisa jadi wajib.
dan boleh safar gitu. Baik. Nastamir wahai kalian. Nampaknya tidak ada pertanyaan ibu ya. Nastamir ila tadrib ba'da. Hunaka mithal. Hal min soal, ini yang contoh yang kita bahas barusan. Hal min soal aslu hadhil jumlah. Ini jumlah bentuk aslinya dari jumlah ini adalah hal min su'alin 'indak, seperti kita bahas tadi. Aslinya ada mubtada, ada khabar. Tapi khabarnya di sini mahdhuf. Insya Allah nanti di di akhir semester ini, kita akan membahas tuntas terkait mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar itu apa saja yang bisa menjadi mubtada, apa saja yang bisa menjadi khabar, kemudian eh, kapan khabar harus diawalkan, kapan mubtada harus di awal, khabar harus di akhir, dan kapan boleh dibalik dan kapan harus dibalik. Dan kemudian di sana ada kondisi-kondisi mubtada itu boleh tidak disebutkan. Yang disebutkan hanya khabarnya saja. Baliknya juga, terkadang boleh mubtada itu disebutkan, sedangkan khabarnya tidak disebutkan. Dan boleh juga dalam beberapa kondisi, mubtada dan khabar itu dua-duanya tidak disebutkan, tapi terkandung dalam susunan kalimat. Nah, kalau di sini, hal min soal, ini khabarnya mahdhuf, khabarnya tidak disebutkan. Tapi sudah bisa dipahami. Di sini soal, ini mubtada, pasti di sana indah itu adalah khabarnya meskipun tidak disebutkan. Gitu Ibu ya. Yes. Baik, di sini seperti kita baca sebelumnya, hadhihi min az-zaidah. Min di sini adalah min az-zaidah. Hal min soal, min di sini adalah min az-zaidah. Wa min syuruti dukhuliha, dan syarat di antara syarat penerapannya adalah an yasbiqaha nafyun aw nahyun aw istifham. Harus diawali nafyun atau nahyun atau istifham di hal. Istifhamnya hanya dengan hal saja, bukan dengan yang lain. Jami'an. Coba syartu tsani an yakuna majruruha nakirah. Isim majrur setelahnya harus nakirah. Thumma huna tadrib. Kawin jumalan. Susunlah kalimat ala ghirarihi, seperti contoh musta'milan al-kalimat allati bainal qausain, dengan menggunakan kata-kata yang terdapat dalam kurung bainal qausain. Al-misal, hal min su'al, di sana al-kalimah bainal qausain kalimah su'al. Wa naqul hal min su'al. Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Itu ya, Bu ya? Ada nih. Tapi sebenarnya tidak harus. Tapi kalau misalkan paling mudah ya seperti contohnya tinggal diikut. Baik, nabda min, ini kok berkurang-kurang ya? Ada yang terputus nampaknya. Siapa? Bu Siti Khadijah. نبدأ من Bu Anita. تفضلي Bu Anita. رقم 1. اقرأي وأجيب. Apaan nih ya? Contohnya kayak di atas gitu, Ustadz. Iya, ini. Itu hal min soal, itu contohnya. Oh, hal min soal berarti ini yang nomor 1, berarti hal min khobar gitu. هل من خبر أحسنت. ما معنى هل من خبر؟ Ada kabar gitu. Apa kabar gitu kali? Apakah ada kabar? Apakah ada berita? Okay. Oh, iya. Ada berita hari Kamis kemarin. Iya, Ustaz. Khobarin gitu ya Ustaz, berarti tulisannya. Nah, hal min khabarin. Gitu. Oh, banyak. Kabar dari California. Khobarin. Astagfirullah. Khobar. Khobar, beli kereta bayi. Ya, kemudian yang
di sini ayahnya mengusahakan kerjaan untuk dia, dianya enak-enak jalan-jalan. Ora sopan. Oh, bukan Durhaka. Aja Orang sih Bu, Masya Allah. هل من خبر جيد ننتقل إلى وأشبه فتح الله عليك ولينا ننتقل إلى وأشبه تفضلي رقم 2 Hal min jadidin. هل من جديد أحسنت فتح الله عليك هل من جديد ما معنى هل من جديد Apakah ada yang baru? apakah ada yang baru kabar baru Kabar baru. هل من ada جديد presiden baru. Presiden baru. Coming up. نستمر نستمر tambah-tambah itu نستمر بعد أبو أشرح أحمد Nah, gitu. بديتا تفضل يا بديتا رقم 3 تفضل Hal min mazidin. أحسنت هل من مزيد سبحان الله semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya dan menjauhkan kita dari neraka. Di dalam Al-Quran kita Amin, Allah. mungkin pernah membaca ayat itu hal min mazid. Pernah membaca ayat ini Ibu sekalian? Itu ya. Lupa. Jadi bacanya itu hal min Ada mazid. tambahan gitu. Hal min mazid. Apakah ada Apa itu? tambahan? Apakah ada lagi? tambahan? Ada tambahan lagi? Nah, Oh, itu yang Baik. di neraka itu Iya. yang dia. sahih. Bahan neraka. Apakah ada tambahan lagi? Iya, apakah ada tambahan lagi? Serem. Wajib la ilaha illallah. Oh, yang mana Ibu? Oh, itu yang Ada neraka tuh tuh. surat. Tuh, surat Qaf ya. Apa yang mau ada yang mau masuk lagi Ya. gitu? Oh, ya Allah, Bukan nauzubillah. Waqiah ya? Surat Surat Qaf. Qaf. Surat Astagfirullah. Qaf ayat 30 Mas sekalian. Surat Surat apa, Ustaz? Qaf ayat 30. Qaf. 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 Surat Qaf ayat 30 juz 20. Itu ya. Nauzubillah min dzalik. Yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti. Ya Allah. Min. Di hari itu naqulu li jahannama, kami katakan kepada neraka, hal imtala'ti, apakah engkau sudah penuh wahai neraka? Ya Allah. Kalau neraka menjawab, apakah ada tambahan lagi? Bisa Nggak pernah penuh. Oh, ini dia nih. kita semuanya dari atas. Ini dia yang rubah-rubah peraturan nih. Lihat aja. Mudah-mudahan berubah Bu, mudah-mudahan. Berubah ya. Oh iya, Ustadz, Semoga- ini yang Semoga Allah itu bagi Ustadz, negara kita, bagi kondisi negara. Nah, tafadhal ya. iya yang terkait yang ayat itu tadi tentang neraka itu kan ya, hal min mazid. Itu kalau nggak salah saya pernah dengar pas apa ya kan tadinya kan apa kalau nggak salah ya neraka itu kan nanya apa ada tambahan lagi gitu kan. Tapi terus neraka bilang udah cukup pas Allah mencelupkan kakinya gitu kan ya Ustadz ya. Itu kalau nggak salah ya Ustadz, itu berarti kaki Allah beneran kaki gitu ya, menuhin neraka gitu ya Ustadz. Astagfirullah. Nggak pernah dengar Bu saya. Dia baru dengar Saya aku nggak juga. pernah dengar. Nggak pernah dengar. Allah Itu alam, benar. saya tidak tahu. Allah alam, saya juga tidak tahu. Tapi sebagaimana pernah kita bahas di pembahasan akidah di hari Senin, kita tetap harus mengimani sifat-sifat Allah. Kita harus tetap mengimani sifat-sifat Allah. Namun Iya. jangan sampai kita terjebak dalam bayangan-bayangan. Menyamakan. Jadi membayangkan bahwasanya ketika di dalam Al-Quran disebutkan misalnya Allah punya tangan, jangan dibayangkan tangan Allah itu seperti tangan makhluk. Nah. Iya. Iya, maksud saya gini Ustadz, itu kan kaki, kan kalau disebutnya itu kan kaki Allah. Cuma memang nggak disebutin hakikatnya bentuknya kaki kayak apa gitu. Cuma dijelasinnya dia memenuhi neraka udah baru penuh gitu neraka. Kayak gitu sih Ustadz, setahu saya mungkin juga saya salah apa gimana, salah memahami juga. Cuma saya jadi memahaminya, oh Allah punya kaki, cuma bentuknya kayak apa nggak tahu. Udah gitu aja sih saya nggak yang mana-mana lagi gitu.
mungkin juga di antara faedah kalau misalkan itu riwayat itu betul, di antara faedah yang ditunjukkan adalah menunjukkan keagungan Allah. Karena sudah disebutkan sebelum-sebelum di riwayat yang lain bahwasanya neraka itu bisa mencakup, bisa me- cukup untuk semua makhluk yang telah tercipta. Nauzubillah. Seluruh manusia, seluruh jin, malaikat kalau misalkan semuanya dikumpulkan itu masih cukup kok Iya. masukin neraka. Saking luasnya ya, subhanallah. Iya, dari zaman Nah, dinosaurus sampai sekarang. Ya itu Ustaz. dinosaurus beneran Apa on. di Enggak, maksudnya dari zaman Dinosaurus. Ya mungkin Ya soalnya kalau kan dinosaurus ada itu mungkin ya hewan-hewan zaman sekarang yang zaman dahulu itu besar-besar. Kalau Iya. Iya. manusia zaman dahulu Nabi Adam besar, maka hewan-hewan zaman dahulu juga besar-besar juga kan itu. Mungkin kucingnya Nabi Adam ya segede dinosaurus yang ada di museum itu kali ya. Berarti kalau gitu berarti emang benar ya Ustaz, si surga itu warisan, si neraka juga warisan gitu. Pasti kita udah punya dua kedudukan gitu ya Ustaz ya. Kita udah punya kedudukan di di neraka, kita juga udah punya kedudukan di surga gitu ya Ustaz. Ya. Tapi kalau kita beramal soleh, ya berarti nanti neraka kita diwarisin sama orang yang orang musyrik gitu, orang yang kayak gitu ya Ustaz maksudnya ya. Iya kan Gimana? katanya Ustaz, kata Ustaz Apalagi kalau Ulan. dia bisa seluruh manusia, berarti kan ada kemungkinan kita memang bisa, ada juga kita kemungkinan. Nah, ya kemungkinan itu kita tidak tahu kan. Iya, Ustaz. Kemarin sempat kita sebutkan itu. Iya. Allah perintahkan kepada kita, Beramal. ya madu kullun muyassarun lima khalaqalah. Kamu Iya. amalah dan berusaha karena setiap orang Iya. itu diberi kemudahan sesuai dengan takdir. Namun bukan berarti dalam setiap kita beramal dan berusaha itu kita meyakini bahwasanya semua hasil itu bergantung pada amal dan usaha kita tidak. Kan dalam semua urusan baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dalam urusan akhirat pada hakikatnya saat Allah memberikan balasan surga kepada kita Makasih sayang itu Allah. pada dasarnya itu adalah karunia dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau misalkan kita hitung-hitung amalan kita, Nggak ada apa-apanya itu Ustaz. tidak bisa, nggak bakal Iya, Ustaz. mau menggantikan nikmat surga. Karena kita bisa menintrospeksi diri kita sendiri. Misalkan sholat saja. Kapan pernah kita sholat itu dari awal takbiratul ihram sampai akhir salat betul-betul khusyuk dari awal sampai akhir? iya Akhir-akhir Ustaz, Ustaz. sudah gitu mau minta balasan surga. Astagfirullah. Iya, tapi gimana? malu sendiri jadinya. Maka sebenarnya balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak itu adalah betul-betul murni Rahmat gitu ya, rahmat Allah. kasih sayang ya. Astagfirullah. Ya Ustaz. Ustaz. Demikian juga perkara dunia. Perkara dunia itu ya semuanya takdir dari Allah. Usaha itu adalah pembukanya. Tapi bukan berarti usaha itu yang menentukan hasil. Karena meskipun usaha itu kecil, kalau sudah ditakdirkan kepada kita, maka bakal jadi. Benar. Jadi tidak harus kita mengerahkan semua hidup kita, waktu, tenaga, pikiran, harta, semuanya untuk obsesi dunia. Ya. Tidak seperti itu. Tapi kita jalankan, kita jalan. Sudah normal saja. Jadi jangan sampai mengorbankan semuanya untuk obsesi dunia. Iya, Ustaz. Malah rusak dunia kita dan akhirat kita kalau seperti itu. Ya, kita misalkan bisa mengambil pelajaran seperti halnya Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam ketika posisi kondisi hamil tua menjelang melahirkan, kemudian diperintahkan untuk
mengasingkan diri, jauh dari orang-orang. Dalam kondisi seperti itu kita bisa membayangkan betapa lemah fisiknya, hancur hatinya, ya kan Ibu Ben? Iya. Betul sedih, gundah, tidak ada harapan lagi selain berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mau makan juga makan dari mana? Tapi Allah memerintah untuk menggerakkan pohon kurma. Secara akal, wanita dalam kondisi hamil, lapar, lemah seperti itu, menggerakkan pohon kurma, apa iya pohon kurma itu akan bergoyang? Nah, Nggak Ustaz. bakal. Tapi Allah memerintahkannya untuk berusaha. Dengan sedikit usaha itu Allah memberikan. Meskipun usahanya itu hanya sedikit. Hmm. Semoga Allah berikan kepada kita. Berarti statement usaha tidak akan mengkhianati hasil itu berarti nggak Itu benar. kurang tegas banget. Yang benar apa Karena, dong, Bu? karena, karena meskipun kita berusaha mati-matian mengerjakan sesuatu kita, pikiran, tenaga, waktu, usia, itu kalau kita kerahkan semuanya, kalau memang Allah tidak mentakdirkan, ya nggak bakal dapat. Iya, betul, ya betul. Ini apa dong, Ustaz? Yang benar harus diperbaikin tuh. Usaha tidak mengkhianati hasil. Doa berarti. Allah Apa tidak mengkhianati doanya umatnya. Oh, apa coba? Ya usahalah sewajarnya. Mohon kepada Allah secara maksimal kan gitu. Iya, Bu. Ya, astagfirullah, ya. Pasti Allah akan mengabulkan. Kalau tidak menginginkan. Iya. Masya Allah. Tapi kalau manjada wajada gimana dong? Manjada wajada. Ya, tentu dan pasti Allah akan memberikan kemudahan sesuai dengan usaha kita, sesuai dengan rezeki kita. Begini, Siapa yang berusaha? jadi begini, kita itu dalam konteks duniawi atau dalam semua konteks bahkan, jangan terlalu terobsesi sehingga semuanya kita habiskan habis-habisan hanya untuk satu masalah itu saja, kecuali dalam masalah menuntut ilmu dan ibadah. Menuntut ilmu. Nah, kalau dalam menuntut ilmu itu manjada wajada itu yakin, itu betul 100%. Bahkan Al-Imam Malik, beliau pernah berkata, ini menasihati, mungkin agak menyindir atau menasihati secara langsung Khalifah Harun ar-Rasyid ketika itu, karena Khalifah ketika itu datang ke majelisnya Imam Malik tapi sandaran gitu. Namanya Khalifah datang ke, terus kemudian ya nggak mau kayak jamaah yang lain. Kalau jamaah yang lain duduk di depan itu serius, ini Khalifah kan duduk sandaran di belakang gitu. Terus Imam Malik mengatakan, al-ilmu idza a'taita kullak lam yu'tika jullahu. Atau misalkan lengkapnya seperti ini. Atau di sana ada yang menambahkan kata-kata yang lain. At-tariqu tawil wa la ilmu sa'bun tahsiluhu idza a'taita kullak lam yu'tika jullah. Tapi yang paling masyhur itu penggalan terakhir ini. Al-ilmu idza a'taita kullak lam yu'tika jullah. Ilmu itu bahkan meskipun kita memberikan seluruh diri kita, mengerahkan semuanya untuk mempelajari ilmu, idza a'taita kullak lam yu'tika jullah, tidak akan memberikan bahkan jullah, mayoritasnya saja, sebagian besarnya saja tidak akan kita dapatkan. Terus gimana? Itu kalau misalkan betul-betul seperti itu saja kita belum bisa menguasai seluruh ilmu, apalagi malas-malasan gitu. Dengan Ibu ya. Maka kalau dalam menuntut ilmu itu memang betul harus manjada wajada, terus betul mengerahkan semua apa Oh, yang kita. itu konteksnya menuntut ilmu ya. Demikian juga dalam masalah ibadah.
Demikian juga dengan masalah ibadah. Dan ibadah. Maka kita harus betul-betul mengerahkan seluruh apa yang kita bisa. Karena pada hakikatnya di sana sering kita dengar misalkan wa ma khalaqatul jinna, firman Allah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, ya kan Ibu kan? Hmm. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk apa? Untuk beribadah. Ibadah. Beribadah kepada. Mungkin ketika kita mendengar ayat ini atau mendengar terjemah dari ayat ini, yang terbesit di dalam benak kita, ibadah adalah sholat, zakat, puasa, haji dan seterusnya. Dan tidak seperti itu. Maksudnya di situ adalah seluruh hidup kita itu adalah ibadah. Dari mulai bangun sampai tidur lagi, itu semuanya harus dalam rangka ibadah seharusnya. Insyaallah. Memberikan taufik pada kita semua. Amin. Karena kita diberi kehidupan untuk ibadah. Ya hidup kita harusnya semuanya untuk dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, Bu. Iya, Ustaz. Maka diniatkan seluruh aktivitas kita untuk itu. Ibadah. Baik, Ustaz. Samir, ya. Amin. Afan wa Ada, sekalian. ada. Mudah-mudahan bermanfaat. نستمر. قال المؤلف رحمه الله تعالى لدي سؤال. Ini juga kutipan penggalan dari hiwar di sana. لدي سؤال. Ada seorang talib bertanya kemarin dia kan bukan. لدي سؤال. هنا كلمة لدى ظرف مكان بمعنى عند أو مع أيضا بمعنى عند أو مع وقلبت ألفه ياء مع الضمير. Jadi alifnya dirubah menjadi ya saat bersambung dengan dhamir. Kama tuqlabu alifu ila wa ala. Seperti halnya kata ila dan ala saat bersambung dengan dhamir, maka alifnya dirubah menjadi ya. Fataqul, maka kalau bersambung dengan dhamir kita mengatakan ladaihi, ladaika, ladayya. Di sana ladayya itu juga wujudnya itu menggunakan ya karena sebenarnya di sana ada dua ya, yaitu ya-nya ladai dan ya mutakallim, dhamir mutakallim. Jadi aslinya dua ya dijadikan satu, makanya ya-nya bertasydid akhirnya. Ladayya. Ya mutakallim, perubahan dari ana. Insyaallah tidak bingung Ibu ya? Apa jam? Ustaz. Baik. Mereka wa ilaika amsilah. Wa ilaikal amsilah. Ilaika huna bermakna khudh. Kemarin ada ilaika amsilatan ukhra. Khudh bermakna khudh. Berikut adalah contoh-contoh yang lain. Naqra ummahat. Wajadtuhu ladal bab. Wajadtuhu ladal bab. جيد. وجدته لدى الباب. Naam, ladal babi. Wajadtuhu ladal bab. Misalkan hu di sini maksudnya adalah al-miftah. Wajadtul miftah ladal bab. Atau wajadtu talib ladal bab. Ma makna hadhihi al-jumlah? Wajadtuhu ladal bab. Saya Aku mendapatinya. mendapatnya di sama gitu ya. pintu. Saya mendapatinya di pintu. Gitu ya, Bu ya? Subhanallah. Ya. نستمر. ماذا لديك؟ ماذا Ada لديك ladaik. جيد. مرة أخرى. ماذا لديك؟ Mada ladai. ما معنى ماذا لديك؟ Apa? Apa yang kamu punya? Jadi, Gitu. Apa yang what you got? Apa yang kamu punya? Apa yang Apa yang udah kau bawa? di dekat apa? Apa yang Di kau bawa? sisi. Apa yang kau bawa? Karena kemarin sebenarnya lada, ma'a, dan inda itu tidak menunjukkan kepemilikan sebenarnya kan Ibu ya? Iya. Apa yang ada bersama? Apa yang Apa yang ada? kau bawa? Apa yang kau bawa? Mada ladaik? Oh, lebih ke bawah. Mada ladaik. Apa yang kau bawa? Subhanallah azim. Wa fi tanzil
مثال آخر في التنزيل التنزيل اسم من أسماء القرآن. التنزيل itu salah satu nama-nama Al-Quran Yusen. وفي التنزيل المراد به وفي القرآن هناك آيتان نقرأ الآية الأولى قوله تعالى ولدينا كتاب ينطق بال di sini kok berhentinya di sini. Waladaina. Ladaina. Ladaina Waladaina. kitabun yantiqu Bil. Yang Kitabun bil. tabuyan tiaqu bil. ينطق bil Fakti. Bil. بالحق harusnya ya, Ustaz, ya. Masya Allah. Ah, ini Nah. berhenti di bil di situ. Ini Bil. Mana ini Ustaz? Tapi tadi ada yang jawab Bu, bil haki berarti apa ya Bu? Masya Allah. Pak Suroka mah apal semua. Baru Di sini ada ngomong. bisa Masya Allah. Bil ada di haq. buku ada. ada di Kitabun yantiqu bil. Buku yang mana Bu Asroka? Buku Buku yang ini ya buku Yang apa? merah ya? Kuning ya? buku kuning itu yang kertasnya tipis banget. mungkin Terus ini legah. perbaikan. Kapan Allah ya? Biar dilengkapi nanti. Bilhaq. Wah, waladaina kitabun yantiqu bilhaq. Nah, artinya demikian. Dan di sisi kami ada kitab yang Kan kebenaran gitu ya. mengatakan kebenaran. Yang itu. Oh. Nah, oh. ولا ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. Namun. Kami tidak membebani seorang lain Minum. kan sesuai dengan kemampuannya. Dan pada sisi kami ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran dan mereka tidak dianiaya. Membicarakan. Maksudnya di sini adalah catatan. Catatan amal. Waladaina kitabun yantiqu bil haq. Maksudnya di sini adalah catatan amal. Dan nanti kan juga ketika dikumpulkan di padang mahsyar, maka sebagaimana kita sempat mempelajari juga nanti ada fase penyerahan catatan amalan ya kan Ibu? Kita ladaina di sana. Syahidnya di sini ladaina di sana bersambung dengan dhamir, maka alifnya berubah menjadi ya. ثم نقرأ الآية بعدها ربنا بعد كل حزب بما لديهم فرحون. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang mereka miliki. Mereka Miliki ya. Kullu hizb, setiap golongan. Nah, setiap kelompok kan seperti itu kan. Selalu merasa bangga dengan yang mereka lakukan, mereka yakini dan mereka miliki. Wafaqanallah. Ashab kan. Hizb. Hal min soal Farihun tadi Ustaz apa Farihun Ustaz? Iya. Pilih. Enggak kalau kita artikan bangga di sini. Oh, senang ya, Bangga. bukan Farihun. Apa Ustaz? Narun itu termasuk muannats ya Ustaz? Nar muannas, jannah muannas, jahannam muannas. Yo, mana semua tuh? Karena isinya perempuan semua. Jannah kan ini tuh. Farihun. Kalau jannah memang lafadznya kan ada tak marbutoh. Oh iya, tamar itu. Jannatun. Iya, mana siapa kan di sini banyakan perempuan. Apa Bu Jannah banyak perempuan Bu? Yang nar tadi Bu. Kalau jannah banyak kan bidadari, Mas. Oh iya, Masya Allah. Oh, jadi bukan. Oh, iya. Kita Tapi wanita. kita kan itunya ya Bu. Apanya? Kita kepala bidadari.
Amin. Ya, Selain jalan benar Semoga juga ya. Allah jadi wanita soleh. Nanti besok Amin. jadi kepala dengan wanita solih Bu Anita, wanita solihah. Oh, lihat. Oh ya kita soleha, soleha. Aduh, kita Soleha. soleha. Ustadz itu mah apa namanya Nora banget ya dia bahas-bahas kayak gitu ya Bu. Oh. Muslim nggak boleh, Muslim jangan dilarang pakai cadar ya. Itu mah kayaknya Nora banget sih. Siapa? Siapa tuh? Mbak Hani ditanya. Iya Siapa yang itu nggak boleh pakai? aku sering lihat itu bukan Muslim katanya nggak apa jangan pakai cadar. Ya iyalah tahu Muslimnya pakai cadar. Itu mah ngapain sih bahas gitu. Kayak nggak penting banget. Muslim. Oh iya bukan muslimah. Muslimah. Saya kok rada lemot. Muslimah. Iyalah muslimah. Aneh. Ntar kayak itu tuh si Wanda Gelo itu. Masya Allah ya aneh. Laki-laki jadi-jadian itu. Tapi udah ini gosipnya udah hilang ya. Biasalah kalau kata Ustadz Tohar untuk pengalihan isu. Kalian isu. Keren dah loh Bu, kelas ini keren ya Bu. Iya kan? Pengetahuan umumnya luar biasa. Iya tuh, Ustadz saya nggak mau ikut pemilu gara-gara Ustadz saya jadi milih deh. Gara-gara saya Sekarang tersakiti saya harus Ustadz. di Saya sedih dan kecewa Ustadz. nggak apa-apa. Setidaknya kita beristihad. Kalau jadi yang kecewa nggak hanya Bu Ani, banyak yang kecewa. Oh, Ya banyak yang Ustadz, Bahkan dia cuma buat dongkrak Ustadz perolehan suara dia doang, pengajar. dan bahkan ustadz-ustadz di internnya sekalipun juga banyak yang kecewa, banyak yang marah-marah. Bisa-bisanya ada yang Auzubillah min Ini dzalik. lagi ngomongin apa Ustadz? Ngomongin PKS ya Ustadz? Bahannya dipertegas. Oh iya. Ya udahlah penyeladang amal masing-masing ya. Iya, betul. Nggak apa-apa, kita punya tabungan besok di akhirat kan? Buat kita mintain pertanggungjawaban banyak sekali terdakwa itu besok yang kita. Astagfirullah. Ya politik ya begitu itu Bu emang. naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan umat sekalian, semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, diberikan juga kepada orang-orang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang kita sayang dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepada-Nya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Amin. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Amin. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketatuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Allahumma ansur ikhwana wal mustad'afina wal mujahidina fi Filastin. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في غزة.
اللهم انصر Amin. إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في ظلمه. اللهم انصرهم وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم. اللهم انصر مجاهديهم وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جريحهم وأطعم جياعهم واسق عطاشهم وارحم أراملهم ويتاماهم. Amin. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين. Amin. اللهم دمر ومزق وهدم وشتت اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن نصرهم ومن عاونهم يا قوي يا متين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakallah khairan, Ustaz. Jazakallah khairan.